Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo juga Bapak Ibu Guru. Halo juga adik-adik kelas TK. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Aulia. Saya dari kelas 5. Pada saat ini, saya akan membawakan cerita legenda yang berasal dari Kecamatan Manarja, Kabupaten Cilacap. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat Cilacap yang berjudul Legenda Gunung Jambu, Lembu Andini Mencari Air Abadi. Sudah siap belum mendengarkan Ananda bercerita? Kalau sudah siap, mari kita simak ceritanya bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, apa ya? Nungguin ya. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di ujung timur wilayah kerajaan, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kasiloka. Dengan rajanya bernama Prabu Aji Kusuma. Permaisurinya bernama Roro Ayu Binasi. Mereka mempunyai putra mahkota yang sangat tampan rupawan yang bernama Lembu Andini. Suara ayam berkokok dan indahnya suara burung bernyanyi mewarnai suasana indah di keraton Kasiloka. Prabu Aji Kusuma telah dicintai oleh rakyatnya karena selain arif dan bijaksana, dia berperilaku adil. Karena itu, dia berhasil mewujudkan negeri yang makmur, gemah ripah, dan love jinawi. Teman-teman, kebahagiaan di Kasiloka tiba-tiba berubah. Permaisuri jatuh sakit. Kondisinya dari hari ke hari semakin memburuk. Seluruh ahli pengobatan, baik dari yang berasal dari kerajaan Kasiloka maupun kerajaan tetangga, sudah diundang untuk memeriksa keadaan permaisuri. Namun semuanya tidak ada perubahan. Pada suatu hari, datanglah seorang tabib dari tanah seberang untuk memeriksa keadaan sang permaisuri. Ampun Baduka, perkenalkan, nama saya Sokra. Saya mendengar bahwa permaisuri jatuh sakit keras. Izinkan saya untuk mengobatinya, Baduka. Baiklah, aku terima niat baikmu, Sokra. Setelah melakukan pemeriksaan kepada permaisuri, kemudian Sokra pun menghadap raja. Ampun beribu ampun, Baduka. Setelah saya teliti, penyakit yang diderita permaisuri bukanlah penyakit biasa. Yang mampu menyembuhkannya adalah air yang disediakan oleh alam, yaitu air abadi. Namun, untuk mendapatkannya bukanlah hal yang mudah, karena penyakit sakti mandraguna yang sedang menyembuhnya. Setelah mendengar penjelasan sang Sokra, wajah raja pun kembali berseri. Namun, persoalannya siapa yang sanggup untuk melintasi hutan tersebut? Akhirnya, raja pun mengumpulkan panglima beraninya dan menawarkan siapa yang sanggup dan berani melintasi hutan tersebut. Sebelum ada yang sanggup, tiba-tiba Lembu Andini menghadap ayahanda. Ampun ayahanda, Ananda sanggup untuk mengemban tugas ini. Tetapi ini terlalu berbahaya bagimu, putraku. Demi kesembuhan Dinda, Ananda sanggup walaupun harus bertaruh nyawa. Baiklah, jika itu suaminya, bawalah pasukan untuk menjamin keselamatan. Sekali lagi, ampun beribu ampun ayahanda, Ananda tidak akan membawa pasukan. Justru
Ananda hanya akan ditemani Cekur dan Sabini. Teman-teman, akhirnya berangkatlah Lembu Andini ditemani dua orang cantik, yaitu Cekur dan Sabini. Perjalanan berat dan berbahaya mereka lalui, melintasi hutan belantara, ngarai, bahkan gunung yang semua dihuni oleh jin dan hewan buas. Kuak, 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 kuak. Begitulah suara binatang yang mengiringi perjalanan mereka. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya Lembu Andini sampai di Gunung Tunggul Pita yang terkenal angker dan mini, yang dihuni oleh jin yang bernama Lakasuta. Kita sudah sampai di Gunung Tunggul Pita. Benar sekali, Paman. Benar sekali, Paman. Jika seperti itu, kita akan segera sampai ke tujuan. Ayo kita percepat lagi jalannya. Baru saja Lembu Andini selesai berkata, tiba-tiba, dang! Langit menjadi gelap, udara menjadi semakin dingin, dan suasana makin mencekam. Yang menerbangkan aroma yang sangat aneh, yang membuat perut menjadi mual-mual, sehingga Cekur dan Sabini menjadi takut. Pangeran, aku takut. Waspadalah, jangan jauh-jauh dariku. Teman-teman, tiba-tiba langkah mereka terhenti karena mendengar suara tawa yang menggelegar. Siapa kalian berani sekali memasuki wilayah Lakasuta? Perkenalkan diri kalian. Apa mau kalian di sini? Perkenalkan, nama saya Lembu Andini dan dua orang ini adalah cantik. Kami dari Pasir Loka dan bertujuan untuk mencari air abadi. Lembu Andini dari Pasir Loka, berani sekali kamu. Pulanglah, karena tidak ada yang akan aku izinkan, kecuali dia sudah bosan dengan hidupnya. Lakasuta, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Maka izinkan aku melintasi wilayahmu, Lakasuta. Ini semua demi kesembuhan ibuku. Teman-teman, tiba-tiba muncul gulungan asap yang sangat tebal dan keluar jin raksasa yang menatap dengan mata nanar, seakan ingin membunuh Lembu Andini. Akhirnya terjadi peperangan antara Lembu Andini dan Lakasuta. Pertarungan tersebut tidak dapat dihindari. Keduanya saling melancarkan serangan-serangan. Pertarungan tersebut berlangsung sangat lama, hingga suatu saat Lembu Andini berhasil mengalahkan ajinya tepat pada dada Lakasuta, sehingga Lakasuta meraung kesakitan. Aduh, ampun Lembu Andini, aku mengakui kalah. Aku akan mengabdi kepadamu. Baiklah, aku sudah tidak ada niat untuk membunuhmu. Aku akan mengampunimu, tapi dengan satu syarat. Kau tidak boleh mengganggu manusia yang akan melintasi wilayahmu. Bagaimana Lakasuta? Apakah kau sanggup? Saya sanggup, Lembu Andini. Teman, setelah kesepakatan, Lembu Andini melanjutkan perjalanannya di sebuah gunung yang sangat indah, yaitu Gunung Jambu. Sesuai petunjuk Lakasuta, jika ingin tahu letak air abadi itu, Lembu Andini harus bersemedi selama hari ke-7. Selama bersemedi, Lembu Andini diberi banyak cobaan, yaitu bertemu dengan makhluk yang sangat menyeramkan, ataupun godaan dari wanita-wanita cantik. Tetapi Lembu Andini tidak tergoda sedikitpun karena tekadnya yang sangat kuat. Setelah bersemedi, Lembu Andini didatangi seorang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Dewi Roro Ambarwati. Di sana, apa maksud dan tujuan sampai ke sini? Untuk mencari apa?
Perkenalkan, nama saya Lembu Andini dan dua orang ini adalah cantrikku. Kami dari Pasitloka dan bertujuan untuk mencari air abadi. Ini semua demi kesembuhan ibu. Lembu Andini, niatmu sangat mulia. Aku akan membantumu untuk mencari air abadi. Tetapi dengan syarat. Apakah itu syaratnya, Tuan Putri? Kau harus memberi istrimu dan bersedia Baiklah, tapi izinkan aku untuk menyampaikan air abadi ini dan menunjukkannya kepada Dinda. Teman-teman, setelah mendapatkan air abadi itu, Lembu Andini pulang ke keraton dengan senang hati dan memberikan air abadi itu kepada ibundanya untuk diminum. Alhamdulillah, atas ridho Sang Yang Maha Kuasa, Ratu berlangsung sembuh. Setelah tahu Ratu benar-benar sembuh, Lembu Andini pun menghadap ayahanda dan ibunda dan menceritakan kisah pengalamannya pada saat mengambil air abadi itu. Dengan berat hati, Raja dan Ratu melepaskan putra mahkotanya pergi menemui janjinya pada sang putri. Teman-teman, Dewi Roro Ambarwati dan Lembu Andini benar-benar menikah. Dengan kesaktian Dewi Roro Ambarwati, Lembu Andini